Jadi hari ini merupakan perkuliahan untuk pertemuan ke-11 ya. Jadi untuk slide kedua ini terkait dengan konsep mobilitas sosial ya. Jadi kalau kalian perhatikan pada slide-nya tentang definisi daripada mobilitas sosial ya, atau social mobility, itu merupakan sebuah gerakan masyarakat dalam kegiatan menuju perubahan yang lebih baik ya. Jadi ada sebuah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, itu baik secara langsung maupun tidak langsung, itu akan menuju perubahan yang lebih baik. Jadi hasil akhirnya itu pasti bisa berdampak baik ya. Nah, ada seorang pakar di sini yang mengkonsepkan tentang mobilitas sosial di sini, yaitu namanya Henry Clay Smith ya. Dia mengatakan di sini bahwa mobilitas sosial itu merupakan gerakan dalam struktur sosial yang gerakannya itu baik secara individu maupun secara kelompok. Jadi kalau kita lihat pendapat daripada Henry Clay Smith di sini, sebenarnya dia sejalan dengan konsep dari pengertian umum dari mobilitas sosial, bahwa ketika ada suatu gerakan yang dilakukan oleh masyarakat atau ada kegiatan yang dilakukan masyarakat itu baik secara individu atau secara kelompok, jadi baik perorangan ataupun orang-orang yang memang membentuk kelompok tertentu supaya kehidupan atau taraf hidupnya itu menjadi lebih baik. Jadi tujuan utamanya sebenarnya di sini adalah bagaimana supaya ada perubahan dalam kehidupan mereka. Jadi taraf hidupnya yang pada awalnya biasa-biasa saja, kemudian dengan adanya kegiatan atau mobilitas sosial yang mereka lakukan baik secara perorangan tadi maupun secara kelompok ya, maka nantinya tujuan akhirnya itu adalah ada perubahan taraf hidup yang lebih baik ya. Nah, kemudian ada juga pendapat daripada Paul B. Hurton dan juga Chester L. Hunt ya. Dia mengatakan di sini bahwa mobilitas sosial itu merupakan suatu gerakan perpindahan ya dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya ya. Jadi maksudnya di sini mobilitas sosial menurut pendapatnya tadi Paul B. Hurton dan Chester L. Hunt itu sebenarnya dia mengarahkan pada taraf peningkatan hidup ya. Jadi ketika ada taraf peningkatan hidup, maka otomatis perekonomian seseorang maupun secara kelompok itu akan membaik. Jadi dalam hal ini dari kehidupannya yang tadi biasa-biasa saja pada awalnya, maka dia berpindah kelas ya. Dari awalnya dia di bawah, kemudian karena kehidupannya itu menjadi lebih baik, ada suatu gerakan yang menjadikan hidupnya itu lebih baik, maka dia berpindah kelas sosial ya, dari kelas bawah menjadi naik menjadi kelas atas ya. Itu sebenarnya pendapat Paul B. Hurton dan Chester L. Hunt. Tapi sebenarnya untuk konsep daripada mobilitas sosial di sini dari pendapat tadi dari pakarnya itu sebenarnya hampir mirip ya, ke arah definisi daripada mobilitas sosial secara umum seperti itu. Sekarang untuk slide ketiga, masih terkait dengan konsep mobilitas sosial ya. Kalau tadi yang pertama itu pendapat secara umum tentang definisi daripada mobilitas sosial, dan juga ada beberapa pakar dari luar negeri yang mengemukakan pendapatnya tentang konsep daripada mobilitas sosial. Nah, untuk slide ketiga ini konsep mobilitas sosial ini dipaparkan oleh seorang pakar dari dalam negeri ya, yaitu bernama Isnas Newton. Jadi dia mengungkapkan pendapatnya di sini tentang sebenarnya apa sih daripada mobilitas sosial itu. Jadi kalau kita lihat pengertiannya di sini ada dua. Jadi dia membagi pengertiannya secara terperinci menjadi dua bagian. Yang pertama di sini bahwa dia mengatakan mobilitas sosial itu merupakan suatu sektor ke dalam masyarakat secara keseluruhan, berubah kedudukannya terhadap sektor yang lain ya. Jadi dia mencontohkannya di sini bahwa dulu itu guru begitu dihormati ya pada zaman dahulu, tapi sekarang dia membandingkan kedudukan guru sekarang itu tidak lagi setinggi saat sekarang ya. Jadi maksudnya anak-anak zaman sekarang atau siswa-siswa sekarang itu tidak lebih menghormati gurunya ketimbang dengan yang dulu ya. Karena kan kita tahu pada zaman dulu itu kan siswa atau
murid-murid itu sangat segan terhadap gurunya ya, bahkan sampai ketika siswanya itu lewat di depan gurunya, siswanya itu sampai harus membungkuk karena rasa penghormatannya terhadap gurunya. Sangat beda dengan sekarang, karena kita lihat siswa-siswa bahkan ketika mereka lewat di depan gurunya itu pun ada yang sampai tidak menyapa, bahkan ada yang tidak melirik gurunya, padahal gurunya itu di depan mereka. Beda sekali dengan zaman dahulu yang sangat segan, bahkan sangat hormat terhadap gurunya. Itulah dia mencontohkan contoh yang diberikan oleh S. Nasution tentang sebenarnya konsep mobilitas sosial itu seperti apa ya. Nah, kemudian definisi yang kedua di sini tentang mobilitas sosial, dia mengatakan bahwa mobilitas sosial itu merupakan kemungkinan bagi seorang individu untuk pindah dari lapisan sosial yang satu ke lapisan sosial yang lain ya. Jadi dapat dilihat dari lingkungan sekitar. Kalau untuk pendapat yang kedua ini, itu sebenarnya hampir mirip yang pertama ya. Jadi tadi pertama pandangan daripada Paul B. Harton dan Chester L. Han ya, sama-sama mengatakan tadi bahwa ada perpindahan kelas sosial ya, dari tadinya dia dari kelas sosial yang rendah kemudian naik menjadi kelas sosial yang tinggi karena adanya gerakan atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut ya. Itu untuk pendapat kedua. Tapi sebenarnya untuk pendapat yang pertama ini lebih mengena tentang konsep mobilitas sosial di sini, karena kalau untuk yang pendapat kedua itu pendapat secara umum ya, tetapi yang pendapat kedua ini itu lebih mengkhusus ya dari pendapat dari S. Nasution di sini tadi ya. Nah, untuk contohnya tadi itu sebenarnya kita tidak bisa pungkiri di lapangan, memang seperti itu. Kalau misalnya kalian nanti PKL di sekolah, kalian akan mendapati bagaimana sikap siswa terhadap kalian, bagaimana sikap siswa terhadap terhadap guru-gurunya ya, terhadap guru-guru. Itu memang sangat beda ketika siswa yang memang sekolah pada zaman dulu dengan sekarang ya. Karena mungkin sekarang kita lihat tingkat afektif atau sikap siswa terhadap gurunya itu memang kalau kita bandingkan dengan dulu itu ada kemerosotan ya, walaupun mungkin dari segi kinestetiknya atau dari segi ilmu pengetahuannya mungkin lebih maju karena kita tidak bisa pungkiri bahwa ilmu pengetahuan sekarang dan teknologi semakin maju, itu oke lah. Tetapi kalau dari segi afektifnya atau daripada sikap siswa itu, apabila kita bandingkan dengan yang siswa-siswa dulu itu, mungkin bisa dikatakan merosot ya. Karena itulah yang tadi contohnya pada zaman dahulu ketika siswa itu bertemu dengan gurunya, mereka sampai segan dan sangat hormat terhadap gurunya. Beda dengan sekarang yang bisa dibilang rasa penghormatannya itu sudah kurang, bahkan ada yang menganggap enteng gurunya ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke slide keempat ya, tentang jenis-jenis mobilitas sosial ya. Jadi dalam tiap masyarakat modern itu biasanya ada perpindahan golongan yang cukup banyak ya. Biasanya status sosial atau mobilitas sosial itu biasanya naik turun ya, jadi tidak menentu. Oleh sebab itu secara umum jenis-jenis mobilitas sosial itu dibagi ke dalam dua bagian ya. Jadi pendapat daripada Patrim S. Sorokin di sini, dia membagi secara umum mobilitas sosial itu menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah mobilitas vertikal dan yang kedua itu adalah mobilitas horizontal. Jadi ada perbedaan di sini ya. Jadi kalau mobilitas vertikal itu kan maksudnya vertikal bertingkat ya. Dari tadinya seseorang yang status sosialnya itu rendah, kemudian ada peningkatan taraf kehidupannya, ada peningkatan perekonomiannya sehingga dia menaik menjadi kelas sosial yang lebih tinggi. Jadi secara vertikal itu dia naik ya, secara vertikal naik. Tetapi jangan salah artikan di sini bahwa ketika status sosial seseorang itu yang tadinya baik kemudian menjadi kurang baik, dalam hal ini ada penurunan, itu tidak terjadi mobilitas sosial, bukan seperti itu. Walaupun terjadi kemerosotan dalam hidup seseorang atau taraf hidup seseorang itu tetap terjadi namanya mobilitas sosial. Jadi terjadi mobilitas vertikal walaupun kedudukannya itu dari atas ke bawah
ya. Jadi bukan berarti bahwa mobilitas sosial ini terjadi hanya ketika kedudukan sosial itu dari bawah ke atas, tetapi bisa juga dari atas ke bawah, ya. Seperti itu. Contohnya saja seperti ini. Kalian kan sekarang kuliah, ya, kuliah, dan sebelum kalian kuliah itu kan kalian menempuh pendidikan SMP, SMA, ya, SMP, SMA. Nah, SMP, dari tingkat SMP menuju SMA itu sudah terjadi namanya mobilitas sosial. Mobilitas sosial di sini kata tadi kan pengertian umumnya bahwa ada kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau individu, ya. Jadi ada kegiatan apa yang Anda lakukan, yaitu belajar. Ya, belajar tadi, kemudian kalian ujian, dan ketika kalian sudah lulus ujian tersebut, kalian mampu untuk prestasi kalian baik misalnya di situ. Kemudian ada peningkatan pendidikan kalian maksudnya kalian naik kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kalian lulus. Setelah itu kalian masuk SMA, ya. Setelah kalian lulus SMA, kalian masuk bangku perkuliahan. Itu namanya mobilitas sosial. Ada kegiatan atau gerakan yang dilakukan oleh kalian di situ. Jadi bukan maksudnya di sini bahwa ketika taraf hidup atau perekonomian saja yang kita lihat di sini, tetapi dari segi bidang apapun, ya. Jadi dari segi bidang pendidikan, misalnya tadi SMP, SMA, kemudian naik bangku perkuliahan sampai misalnya kalian misalnya nanti selesai S1 mau lanjut lagi S2 bahkan sampai S3, itu sudah masuk semua namanya mobilitas sosial, dan itu masuk namanya mobilitas vertikal karena naik tingkatan, ya, seperti itu. Nah, untuk mobilitas horizontal di sini itu saya contohkan seperti ini. Mobilitas horizontal kan kalau horizontal kan itu stagnan, ya. Stagnan maksudnya secara datar, ya, bukan tadi yang secara vertikal yang naik meningkat, tetapi kalau horizontal itu stagnan mendatar, ya, stagnan mendatar. Jadi sebenarnya ada peningkatan untuk mobilitas sosial di sini, cuma tarafnya sama, ya. Jadi kalau kita bandingkan antara kehidupan yang lama dengan kehidupan yang baru itu sama, ya, sama. Contohnya seperti ini. Misalnya ada seorang guru yang pada awalnya dia mengajar di sekolah menengah atas, ya, di SMA. Kemudian karena ada sesuatu, maka dia dimutasi dan dia dipindahkan ke SMK. Nah, kalau kita bandingkan antara SMA dengan SMK di sini kan setara, ya. Jadi antara SMA dan SMK di sini tingkat pendidikannya sama, itulah masuk namanya mobilitas horizontal. Walaupun orang tersebut itu karena tadi dimutasi ada penurunan kegiatannya di situ karena dia kena mutasi seperti itu, tetapi tingkatannya di sini yang kita lihat adalah perbandingan antara SMA dan SMK. SMA dan SMK kan di sini sama, ya, sama tingkatannya. Sama juga kalau misalnya seseorang yang dari awalnya mengajar di SD, ya, SD, kemudian ada sesuatu, kemudian dia dimutasi di misalnya di MIS, ya, Madrasah Ibtidaiyah kalau sekolah Islam, ya, seperti itu. Dan tingkatan antara SD dengan Madrasah Ibtidaiyah itu kan sama sebenarnya, ya, seperti itu. Itu untuk pembagian jenis mobilitas sosial secara umum, ya. Sekarang kita masuk slide ke-5, ya. Untuk slide ke-5 ini terkait dengan faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Jadi secara umum di sini ada 5 faktor, ya, yang mempengaruhi mobilitas sosial. Jadi kita bahas satu-satu, ya. Jadi faktor yang pertama itu adalah terjadi perubahan kondisi sosial. Jadi kondisi sosial di sini maksudnya ada perubahan taraf hidup seseorang. Jadi ada yang tadinya taraf hidupnya itu biasa-biasa saja, kemudian karena tingkat perekonomian seseorang itu menjadi lebih baik, misalnya karena dia punya dari tadinya awalnya dia tidak punya pekerjaan, kemudian sekarang dia punya pekerjaan, misalnya gajinya rendah pada awalnya, kemudian sekarang gajinya naik, itu sudah terjadi namanya mobilitas sosial, dan itu ada perubahan kondisi sosial di situ, ya. Perubahan kondisi sosial adalah perubahan kondisi seseorang, dalam hal ini sistem ekonominya itu menjadi lebih baik, jadi taraf hidupnya itu menjadi lebih baik. Itu faktor yang pertama yang mempengaruhi mobilitas sosial, ya. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu ekspansi teritorial dan gerak populasi. Jadi maksudnya di sini
Ekspansi teritorial dan gerak populasi di sini adalah bagaimana pergerakan seseorang dalam mobilitas sosialnya. Nah, misalnya di sini kita bandingkan antara yang seseorang yang hidup di kota dengan yang di desa. Otomatis kalau kita bandingkan ekspansi teritorial atau gerak populasi yang di desa dengan di kota itu pasti berbeda ya. Dimana kita tahu yang di kota itu pasti lebih maju, pasti lebih cepat gerak populasinya dibandingkan dengan yang di desa. Mengapa demikian? Karena banyak indikator atau banyak faktor yang mendukung sehingga ekspansi teritorial dan gerak populasi di kota itu lebih bagus dibandingkan dengan di desa. Contohnya saja dari sarana transportasi. Ketika orang hidup di kota itu pasti jauh lebih mudah dibandingkan dengan orang hidup di desa ya. Misalnya orang mau keluar kota dari satu kota ke kota yang lain itu kan cukup pesan transportasi umum misalnya, dan kemudian untuk transportasi ini itu lebih mudah di kota dibandingkan saat di desa orang harus menunggu sekian beberapa jam baru mendapatkan transportasi semacam itu. Apalagi dari segi komunikasinya, dari segi sarana komunikasi, jelas kalau misalnya ekspansi teritorial dan gerak populasi di kota itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan saat orang hidup di desa ya, seperti itu. Kemudian faktor yang ketiga yaitu komunikasi yang bebas ya. Komunikasi yang bebas di sini memang sangat berpengaruh terhadap mobilitas sosial. Mengapa demikian? Karena ketika kelancaran komunikasi terjadi antara individu dengan individu yang lainnya atau antar kelompok dengan kelompok lainnya, maka mobilitas sosialnya jalan, kegiatannya itu menjadi lebih lancar ya. Contohnya saja ketika kalian mau menghadap dosen kalian misalnya mau konsultasi, anggaplah kalian sudah mengerjakan skripsi, sementara mengerjakan skripsi, kemudian kalian mau bimbingan pada dosen pembimbing kalian. Ketika mobilitas sosialnya ini tinggi ya, dan faktor komunikasi yang bebas di sini yang tadi mempengaruhinya itu jalan, itu maka kalian misalnya cukup melakukan video call, misalnya video call dengan dosen kalian tidak perlu ke kampus untuk langsung bertatap muka dengan dosen kalian, karena dengan kemudahan akses komunikasi sekarang kalian cukup komunikasi di rumah saja dengan dosen kalian yang ada di kampus. Jadi kalian tidak perlu repot-repot lagi datang ke kampus untuk menemui dosen pembimbing kalian ya, seperti itu. Apalagi misalnya kalian mau mencari referensi karena komunikasi yang bebas sekarang, maka kalian cukup mencari referensi di internet saja tanpa harus lagi ke perpustakaan kampus. Jadi kalian tidak perlu jauh-jauh lagi dari rumah ke kampus untuk mencari referensi tertentu, tapi kalian cukup mencari saja referensi yang kalian butuhkan melalui internet ya. Jadi itu salah satu faktor yang mempengaruhi sehingga mobilitas sosialnya itu lebih tinggi di zaman sekarang ya. Nah, kemudian faktor yang keempat yaitu kemudahan dalam akses pendidikan. Kemudian dalam akses pendidikan di sini memang satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap mobilitas sosial, karena akses sekarang dibandingkan dengan akses yang dulu itu untuk pendidikan itu memang jauh berbeda. Seperti yang saya contohkan tadi, bahwa ketika ada seseorang yang mau mencari referensi untuk dipakai di skripsinya, mereka harus ke kampus, mereka harus datang ke perpustakaan kampus yang satu, kemudian perpustakaan kampus yang lain, kemudian ketika dia tidak mendapatkan lagi referensi di kampus yang dua tadi itu, mereka harus lagi cari ke kampus yang lainnya, seperti itu. Karena pada zaman itu belum ada namanya internet, tapi sekarang karena dengan kemudahan adanya akses pendidikan dengan bantuan internet sekarang, kecanggihan teknologi, maka mempengaruhi sekali mobilitas sosial. Jadi pergerakan mahasiswa untuk mencari referensi itu sangat mudah, bahkan cukup satu malam saja mereka sudah mendapatkan bahan-bahan untuk membuat skripsinya, untuk membuat judulnya ya, seperti itu. Jadi ini kemudian dalam akses pendidikan ini memang sangat mempengaruhi daripada mobilitas sosial, terutama untuk tingkat mahasiswa atau siswa murid ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, faktor yang terakhir adalah tingkat fertilitas atau kelahiran yang berbeda ya. Jadi kalau kita bandingkan antara tingkat fertilitas kelahiran yang berbeda antara orang yang misalnya hidup di kota dengan hidupnya di desa, dan yang orang yang misalnya memiliki memang pendidikan dengan orang yang mohon maaf tidak memiliki pendidikan, itu memang berbeda ya.
Contohnya saja seperti itu. Ketika orang yang memang dia punya pendidikan, dia memang mempunyai planning tertentu untuk keluarganya. Jadi ketika orang yang berpendidikan ini dan misalnya seorang wanita yang memang tingkat pendidikannya tinggi, itu pasti dia memang punya planning bahwa tingkat fertilitas atau kelahiran untuk anak saya nanti itu sekian. Saya mempunyai anak cukup sekian, dibandingkan yang orang yang memang pendidikannya itu misalnya mohon maaf rendah ya. Untuk planning semacam itu atau rencana semacam itu memang terpikirkan, tetapi tidak setinggi orang yang memang pendidikannya lebih tinggi ya. Jadi apa pengaruhnya terhadap mobilitas sosial di sini? Pengaruhnya adalah ketika tingkat fertilitas atau kelahiran yang berbeda itu orang yang memang pendidikannya di sini itu tinggi, maka otomatis mobilitas sosialnya itu jalan ya. Jadi mobilitas sosialnya jalan karena apa? Karena ketika seseorang itu hanya mengurusi tingkat fertilitas, seorang wanita hanya mengurusi tingkat fertilitas kelahirannya, maka otomatis mobilitas sosialnya terhadap taraf hidupnya itu akan jauh lebih rendah. Jadi dia cuma istilahnya mohon maaf mengurusi anaknya tanpa harus lagi bekerja untuk memperbaiki kehidupannya, dibandingkan yang memang mempunyai pendidikan dan dia punya planning tertentu terhadap karirnya. Jadi otomatis mobilitas sosialnya jalan. Di samping dia keluarganya maksudnya perencanaan terhadap kelahiran daripada buah hatinya itu memang sudah direncanakan dari awal, maka untuk karirnya pun jalan ya. Jadi intinya di sini bahwa mobilitas sosial daripada seseorang yang tingkat fertilitas atau kelahirannya itu rendah ya, itu mobilitas sosialnya itu lebih tinggi dibandingkan yang mobilitas sosialnya itu untuk tingkat fertilitasnya yang atau tingkat kelahiran lebih besar ya, seperti itu. Untuk slide ke-6 ini tadi kan untuk slide kelima itu tentang faktor yang berpengaruh ya. Jadi bisa bersifat positif, bisa saja bersifat negatif. Untuk slide ke-6 ini itu faktor penghambat mobilitas sosial. Jadi secara umum yang bersifat negatif ya. Di sini faktornya itu ada 5 secara umum ya. Jadi yang pertama itu perbedaan kelas rasial. Jadi maksudnya perbedaan kelas rasial di sini yaitu ketika mobilitas sosial itu terhambat karena ada perbedaan kelas sosial. Misalnya ada anak orang kaya, kemudian ada lagi orang yang kurang mampu. Maka ketika perbedaan kelas ini menghambat mobilitas sosialnya. Jadi dalam hal ini si A dengan si B tadi itu tidak bisa berteman lebih akrab karena perbedaan kelas tersebut ya. Jadi si A misalnya menganggap bahwa saya tidak bisa berteman dengan si B karena si B misalnya perekonomiannya kurang, jadi saya tidak bisa masuk ke dalam golongan mereka karena dia bukan bagian saya, misalnya seperti itu. Itu sudah menjadi penghambat mobilitas sosial, karena secara umum kita bisa temui di lapangan untuk kasus semacam ini. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ketika anak orang kaya misalnya itu kita bandingkan dengan anak orang yang kurang mampu, maka ada perbedaan kelas di situ, dan di lapangan banyak sekali terjadi seperti itu. Orang yang memang kelas sosialnya tinggi itu akan pasti mencari orang yang kelasnya sama ya, dibandingkan dengan mereka yang memang kelasnya tinggi mau berteman dengan orang yang kelasnya rendah. Itu bisa dibilang ya jarang lah seperti itu. Ada memang banyak, tetapi rata-rata orang yang memang memiliki kelas sosial yang tinggi itu pasti nyarinya yang memang kelas sosialnya lebih tinggi juga, sama ya, seperti itu. Jadi itu tentang perbedaan kelas rasial. Kemudian yang kedua tentang agama. Jadi agama juga berpengaruh di sini tentang penghambat mobilitas sosial. Mengapa demikian? Karena mohon maaf, ketika muslim dengan yang misalnya non muslim itu biasanya ketika ada suatu kegiatan itu mohon maaf ya, misalnya muslim itu lebih mendahulukan yang muslim juga ketimbang dengan mereka yang non muslim. Jadi pasti mereka mencari yang seagamanya.
dibandingkan dengan orang yang misalnya berbeda agamanya, ya seperti itu. Jadi itu merupakan penghambat mobilitas sosial. Mengapa demikian? Karena ada sesuatu yang kegiatan yang memang bisa dilakukan tanpa harus membandingkan agama. Jadi misalnya ada si A, si B membuat suatu planning, mau melakukan rencana, dan mereka mau melaksanakan proyek tersebut, tetapi karena ada faktor penghambat di sini, jadi dia membandingkan agamanya dengan si B tadi, jadi dia misalnya tidak lagi mau bekerja dengan si B karena dia menganggap bahwa ada perbedaan agama di situ, dan itu memang seharusnya tidak terjadi, tetapi kita temui di lapangan bahwa ada kejadian semacam itu yang terjadi. Jadi dia maksudnya menomorduakan daripada kegiatan yang dilakukan dan menomorsatukan bahwa saya dengan dia itu berbeda, misalnya berbeda keyakinan. Jadi saya harus mencari teman yang memang sama keyakinan dengan saya, ya. Itu tidak bisa kita pungkiri di lapangan, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga tentang diskriminasi kelas. Untuk diskriminasi kelas di sini itu sebenarnya hampir mirip dengan perbedaan kelas rasial tadi. Jadi ketika ada seseorang yang memang kelas sosialnya tinggi, itu pasti mereka mendiskriminasi kelas yang di bawah, jadi kelas sosial yang di bawah. Jadi mereka menganggap bahwa saya tidak pantas untuk bergabung atau berteman dengan mereka karena itu bukan kelas saya. Kelas saya lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kalian yang memang di bawah, ya. Dan itu merupakan salah satu penghambat mobilitas sosial, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu kemiskinan. Mengapa kemiskinan di sini menjadi penghambat daripada mobilitas sosial? Karena ketika seseorang misalnya mau anggaplah mereka mau kuliah. Itu kuliah merupakan salah satu sarana untuk melakukan mobilitas sosial, karena di situ ada proses misalnya belajar semua itu masuk dalam mobilitas sosial. Jadi ketika seseorang itu mau belajar dan itu masuk dalam tingkatan mobilitas sosial, maka kemiskinan menjadi penghambatnya di sini. Mengapa menjadi penghambatnya? Karena misalnya dia tidak punya uang untuk membayar SPP, misalnya dia tidak punya uang untuk merantau dan untuk mau menempuh pendidikannya, itu semua menghambat mobilitas sosialnya. Karena dia punya cita-cita mau menjadi sarjana, tetapi karena dia terhambat oleh faktor kemiskinan, maka mobilitas sosialnya itu menjadi tidak jalan, ya, seperti itu karena faktor kemiskinan. Kemudian yang kelima yaitu perbedaan jenis kelamin. Jadi perbedaan jenis kelamin di sini memang bisa menjadi faktor penghambat mobilitas sosial di sini karena ketika ada kegiatan yang memang harus didahulukan itu adalah laki-laki dan tidak bisa dilakukan oleh perempuan, maka itu sudah menjadi namanya penghambat mobilitas sosial. Kita temui di lapangan bahwa banyak kegiatan yang memang lebih didominasi oleh laki-laki dan ketika laki-laki menganggap bahwa sebenarnya perempuan ini bisa melakukan di situ, tetapi karena laki-laki ini menganggap bahwa saya harus menjadi pemimpin di situ, wanita tidak pantas melakukan hal itu, maka itu menjadi penghambat mobilitas sosial dan itu menjadi penghambat karir seseorangnya, sebenarnya seperti itu. Itu merupakan kelima faktor penghambat mobilitas sosial. Untuk slide ketujuh ini terkait dengan peran pendidikan dalam mobilitas sosial. Jadi pendidikan dengan mobilitas sosial itu sangat berpengaruh, ya. Jadi sangat erat kaitannya, ya. Jadi pendidikan di sini itu merupakan anak tangga mobilitas yang penting. Jadi makin tinggi pendidikan seseorang, maka makin besar tujuan yang dicapai, ya. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa ketika tingkat pendidikan seseorang itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tingkat pendidikannya itu lebih rendah, maka otomatis mobilitas sosial daripada orang yang tadi pendidikannya tinggi itu lebih besar, ya, lebih maju dibandingkan dengan mobilitas sosial orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah, ya, seperti itu. Ada pendapat daripada S. Nasution di sini. Dia menghubungkan bagaimana kaitan antara pendidikan dengan mobilitas sosial, ya. Jadi dia mengatakan di sini bahwa pendidikan merupakan jembatan untuk beralih dari golongan status sosial yang rendah ke golongan status yang lebih tinggi, ya. Dan memang fakta di lapangan mengatakan memang seperti itu.
pendidikan itu adalah jembatannya ya. Jadi untuk kalau kalian mau mendapatkan karir yang lebih baik, itu kalian harus otomatis pendidikan kalian juga harus lebih tinggi ya, minimal sarjana lah, dibandingkan dengan yang mereka yang misalnya hanya tamatan SMP atau SMA. Dibandingkan nanti yang kalian sudah sarjana, maka otomatis peluang untuk mendapatkan karir yang lebih baik itu pasti lebih besar di kalian yang sudah sarjana ya. Karena memang di lapangan fakta mengatakan untuk penerimaan daripada misalnya job seeker di sini maksudnya pencari kerja, itu pasti diutamakan yang memang dia memiliki kualifikasi pendidikan yang sarjana dibandingkan yang hanya pendidikannya itu sampai SMA ya. Dan otomatis karirnya juga akan lebih baik kalau misalnya kalian nanti sudah sarjana ya, dibandingkan kalian melamar pekerjaan hanya menggunakan misalnya ijazah SMP atau SMA ya. Jadi dengan pendidikan yang lebih tinggi ini, maka akan terbuka kesempatan untuk meningkatkan golongan sosial yang lebih tinggi, dan itu memang sejalan dengan mobilitas sosial ya. Jadi makin tinggi pendidikan, makin tinggi juga kesempatan untuk mendapatkan atau menuju ke golongan sosial yang lebih tinggi, dan mobilitas sosial kita jalan untuk semakin besar juga jalannya ya untuk mendapatkan taraf hidup yang lebih baik ya. Nah, pendidikan di sini itu merupakan jalan bagi mobilitas sosial guna untuk meningkatkan tingkat sosial seseorang ya. Jadi pendidikan, kemudian mobilitas sosial, taraf hidup yang lebih baik, perekonomian, itu semua sejalan, itu semua searah. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan pendidikan yang lebih baik, otomatis mobilitas sosial kalian juga lebih tinggi, kemudian nantinya taraf ekonomi kalian juga akan lebih membaik, karir juga lebih membaik, dan itu semuanya searah ya, seperti itu. Jadi kalau kita hubungkan antara pendidikan dengan mobilitas sosial di sini, apa kaitannya? Kaitannya sangat erat ya. Kaitannya sangat erat seperti yang saya jelaskan tadi ya, seperti itu. Oke, untuk slide ke-8 ini masih terkait dengan pendidikan dan mobilitas sosial ya. Jadi masih terkait dengan hubungan antara pendidikan dengan mobilitas sosial. Kalau kalian lihat pada slide bahwa pendidikan itu dipercaya menjadi salah satu faktor yang akan mempercepat terjadinya mobilitas sosial. Mengapa demikian? Karena pendidikan itu memang searah dengan mobilitas sosial. Jadi kalau makin tinggi pendidikan seseorang, maka mobilitas sosialnya juga akan semakin maju ya, seperti itu. Nah, fungsi pendidikan di sini itu sebagai sebuah proses penyeleksi untuk menempatkan orang pada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Dan pendidikan di sini menjadi sinkron dengan tujuan mobilitas sosial. Ya, jadi memang fungsi pendidikan di sini adalah salah satunya bagaimana memberikan keahlian atau keterampilan pada seseorang sehingga ketika dia sudah memasuki namanya dunia kerja, maka seleksi untuk mendapatkan pekerjaan tertentu itu memang disesuaikan dengan bidangnya, dan bidangnya itu ditempuhnya dari pendidikan. Ya misalnya tadi kalian kan mengambil jurusan kependidikan ya, keguruan di sini, otomatis kalian harus terampil namanya mengajar, kemudian terampil membuat RPP dan lain sebagainya. Intinya kalian mampu mengajar, dan dengan pendidikan maka otomatis mobilitas sosial nanti itu akan jalan ya. Ketika nanti kalian sudah turun di lapangan, kalian sudah selesai, misalnya sudah selesai menjadi sarjana nanti, dan kalian sudah ke sekolah-sekolah atau kemana untuk mengajar, itu pasti mobilitas sosial kalian juga akan jalan ya, ketimbang dengan kalian yang belum mendapat, misalnya belum sampai pada gelar sarjana dan belum bisa mengajar. Itu dibandingkan dengan yang kalian sudah bisa mengajar dan sudah sarjana, ya otomatis mobilitas sosialnya itu untuk yang sarjana itu pasti lebih besar ya, seperti itu. Nah, pendidikan di sini hanya akan menempatkan seseorang sesuai dengan potensi dan keahlian yang ia miliki, karena seorang anak buruh misalnya saja bisa saja memegang jabatan penting di sebuah perusahaan sekiranya ia memiliki latar belakang pendidikan yang memang sesuai ya. Jadi di sini tingkat ekonomi ketika orang mau memang
berusaha untuk memperbaiki kehidupannya, dia mau supaya mobilitas sosialnya itu menjadi lebih maju, maka dengan salah satu caranya itu adalah, salah satu jembatannya adalah melalui pendidikan ya. Jadi walaupun tadi yang dikatakan walaupun hanya seorang anak buruh tetapi karena dia giat, dia konsisten terhadap pendidikannya, maka dia mendapatkan ilmu dan mendapatkan keahlian dari pendidikan yang dia ditempanya selama ini, maka dia bisa masuk di perusahaan tertentu untuk memegang jabatan tertentu ya. Jadi contohnya saja, misalnya kalian kan jurusan tadi keguruan dan kependidikan ya. Jadi otomatis nantinya ketika kalian sudah terjun di lapangan, itu tingkat keahlian kalian untuk mengajar peserta didik itu pasti lebih bagus ya. Jadi mobilitas sosial kalian untuk mengajar di sini itu lebih bagus ketimbang saat kalian misalnya belum jadi sarjana, jadi belum diajarkan bagaimana keterampilan mengajar. Nanti kan semua untuk misalnya mata kuliah micro teaching dalam hal ini bagaimana kalian diarahkan untuk bisa memiliki keterampilan dalam mengajar, sehingga ketika kalian sudah diterjunkan nanti untuk PKL misalnya, PKL kalian masuk ke sekolah-sekolah tertentu untuk mengajar, itu keterampilan kalian, potensi kalian untuk mengajar itu sudah terasah. Oke, untuk slide ke-9 atau slide terakhir ini masih terkait dengan pendidikan dan mobilitas sosial ya. Jadi kenapa saya ambil 3 slide di sini? Ini tentang hubungan antara pendidikan dan mobilitas sosial. Karena kalau kita kaitkan antara pendidikan dengan mobilitas sosial itu memang sangat erat kaitannya. Ketika mobilitas sosial mau meningkat, otomatis pendidikan di sini yang sangat berpengaruh atau menjadi faktor-faktor, bisa dikatakan faktor utama terjadinya mobilitas sosial seseorang itu menjadi lebih baik, maka pendidikan menjadi salah satu jembatannya di sini. Karena ketika orang mau meningkatkan taraf hidupnya, taraf ekonominya, dan karirnya dan lain sebagainya, salah satunya memang harus melalui pendidikan. Dan itu memang sejalan semua dengan arah mobilitas sosial yang lebih baik ya, seperti itu. Jadi dengan meningkatnya standar masyarakat akan pendidikan tinggi, maka tidak asal lulusan perguruan tinggi itu otomatis status sosialnya meningkat. Jadi kebutuhan terhadap lulusan pendidikan tinggi memang sangat selektif, dan gelar sarjana itu tidak lagi menjadi garansi status sosial dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Memang statementnya seperti itu ya. Jadi untuk gelar sarjana itu bukan memang menjadi garansi ya, jadi status sosial menjadi lebih baik atau karir sosial menjadi lebih baik. Tetapi kalau misalnya kita bandingkan dengan orang yang tidak menempuh gelar pendidikan sampai sarjana, itu otomatis peluang untuk mendapatkan karir yang lebih baik, peluang mendapatkan taraf hidup, taraf ekonomi yang lebih baik itu lebih rendah dibandingkan memang yang sudah pendidikannya sampai sarjana, bahkan di atas itu ya, magister, doktor dan lain sebagainya. Itu peluang untuk mendapatkan mobilitas sosial yang lebih baik itu lebih bagus yang sudah memiliki gelar pendidikan sampai S1, S2, sampai S3 dibandingkan dengan yang hanya sampai lulusan SMP dengan SMA ya. Dan kalian bisa pastikan itu di lapangan. Kalian bisa lihat orang-orang yang hidup di kampung kalian yang hanya lulusan, mohon maaf, misalnya mereka hanya lulusan SD, SMP, bahkan paling tinggi SMA misalnya seperti itu, mohon maaf ya, itu kalian bisa bandingkan yang memang sudah orang-orang yang pulang kampung dan memang mendapatkan gelar sarjana. Otomatis cara berpikir, walaupun mungkin misalnya karirnya tidak sebaik dengan yang teman-temannya lainnya yang bisa bertahan di kota dan mampu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, karena kita tidak bisa pungkiri juga bahwa tidak semua nanti yang sudah mendapatkan gelar pendidikan sampai sarjana itu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ada beberapa mahasiswa memang yang sudah mendapatkan gelar sarjana, tetapi karena seleksi pekerjaan, maksudnya dia kompetensinya di bidang itu memang di bawah dibandingkan dengan orang-orang lain, sehingga orang-orang lain yang diterima dan dia harus pulang kampung misalnya seperti itu. Tetapi pola pikirnya itu pasti berbeda dibandingkan dengan orang-orang yang hanya lulusan sampai SD, SMP ya, seperti itu. Dan
untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik itu memang syaratnya salah satu jembatannya itu adalah memang pendidikan yang tinggi sampai perguruan tinggi ya. Jadi dibutuhkan nilai tambah atau added value ya dari gelar sarjana, yakni kompetensi. Gelar sarjana belum menjadi jaminan apabila kualitasnya pas-pasan. Karena itu diperlukan lagi penguasaan kompetensi tertentu agar kualitas sebagai sarjana bisa diandalkan untuk mendongkrak status sosial dan dapat bersaing di dunia kerja ya. Jadi memang gelar sarjana itu bukan menjadi patokan ya, bukan menjadi jaminan bahwa ketika seseorang itu sudah menjadi sarjana maka dia otomatis sudah diterima kerja, bukan seperti itu. Seseorang menempuh pendidikan sampai gelar sarjana itu memang salah satu tujuannya adalah bagaimana dia mendapatkan ilmu di situ, bagaimana dia mendapatkan keterampilan di situ dan nantinya itu bisa dipakai di dunia kerja. Tetapi di sini yang harus menjadi catatan buat kalian bahwa di samping kalian kuliah, kalian juga harus meningkatkan kompetensi lain. Kompetensi lain misalnya yang masih searah dengan bidang kalian. Misalnya dalam hal bidang pendidikan kan itu masih searah dengan bidang-bidang lain. Misalnya kemampuan kalian dalam berbicara misalnya bahasa Inggris. Ya misalnya contohnya saja seperti itu. Dan itu kemampuan bahasa Inggris, kemudian kemampuan misalnya kemampuan dalam bidang misalnya TIK ya, misalnya TIK, teknologi informasi komunikasi kalian tingkatkan seperti itu memang semuanya sejalan dengan bidang kalian. Mengapa demikian? Karena ketika kalian nanti sudah masuk dunia kerja dan kalian mengambil bidang kalian, itu tidak terlepas namanya itu dua ya. Jadi bidang TIK dalam hal ini bidang komputer itu pasti kalian gunakan nanti di bidang kalian, maupun misalnya di bidang bahasa Inggris walaupun misalnya kalian jurusan biologi, tetapi nanti misalnya jurnal-jurnal atau referensi yang kalian butuhkan nanti itu banyak yang berbahasa Inggris. Jadi kalian butuh juga kompetensi untuk mengasah atau mendapatkan keterampilan semacam itu. Jadi bukan cuma mengandalkan misalnya gelar sarjana, tetapi juga kita membutuhkan kompetensi semacam itu walaupun itu di luar daripada bidang kita ya. Misalnya juga kemampuan berorganisasi dan lain sebagainya, itu memang salah satu juga kemampuan yang harus dikembangkan di samping daripada gelar sarjana yang kita dapatkan nanti. Karena misalnya di dunia kerja itu semua dibutuhkan ya. Misalnya kemampuan kalian dalam berbahasa Inggris, kemudian kemampuan dalam dunia iptek kalian, kemampuan berorganisasi, itu semua sangat dibutuhkan ya, seperti itu.